Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita berusaha untuk baca Al-Quran 3 ayat. Namun nanti kalau pemaknaan atau pengertiannya baru 1 atau 2, maka nanti kita teruskan yang akan datang. Yaitu surat An-Nisa, surat 4, ayat 59. Kemudian surat 3 yakni Ali Imran ayat 64. Nah, nanti kalau ada masih waktu, masih ayat 4, surat 4 An-Nisa ayat 164. Itu yang akan kita baca dan kita berusaha mengerti daripada apa yang terkandung dalam ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekh tadi. Sebelum itu, saya mau menyampaikan laporan tentang perayaan 1 Syuro atau 1 Muharram. Tahun 1445. Alhamdulillah semua kita sudah bisa mengerti apa yang kita lakukan kemarin hari, 2 hari yang lalu. Kemudian kita mengundang beberapa sahabat, kawan, sebangsa setanah air. Tentunya tidak terlalu banyak yang kita undang, namun pada hakikatnya kita anggap mewakili seluruh lapisan. Ada masyarakat yang bertahan pada tradisi, yaitu masyarakat Baduy di Banten Selatan. Kita berusaha mengundang Baduy dalam, tapi belum dapat hadir beliau-beliau itu. Kemudian diwakili oleh Jaro dari Baduy luar. Jaro itu artinya kuwu kalau bahasa Indramayu. Kuwu itu artinya lurah kalau bahasa Jawa Tengah, Jawa Timur. Atau bahasa Indonesianya kepala desa. Dulu saya bisa kenal dengan Jaro Karis, tapi sekarang sudah tidak ada. Pada waktu saya di Menes, itu pernah dikenalkan kepada Jaro Karis, orang yang cukup ternama di lingkaran Baduy. Kemarin hadir 2 orang. Kemudian dari sahabat-sahabat yang lain, dari berbagai pemeluk agama, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, yang Nasrani atau Kristen, baik itu Katolik maupun Protestan. Kemudian para cendekia. Kita bisa menyaksikan semua karena kita kasih kesempatan untuk menyampaikan
ucapan dalam satu Muharram tersebut. Ada yang dari generasi muda dan rata-rata muda-muda. Karena yang tertua yang hadir ketika itu Syekh. Jadi saya melihat muda-muda semua. Yang termuda barangkali ada saudara kita yang Syekh mengenalnya sudah lama tapi baru jumpa beberapa kali. Ketika beliau datang ke kampus ini. Mula-mula Syekh tidak memahami bahwa Pablo Benua itu nama orang atau nama posketnya. Ternyata nama beliau mudah sekali. Dan sempat memberikan kalimat, bahkan panjang kalimat yang disampaikan. Kita semua mendengarnya. Itu mewakili generasi yang paling muda barangkali. Karena lahirnya tahun 80-an. Ya, kalau dipandang ya anak lah. Tapi karena kita semua bangsa ini adalah bersaudara, maka jangan pernah nganggap anak, nganggap saudara. Jadi setara. Ya, semua yang hadir kita ucapkan terima kasih. Dan tidak lupa wali santri. Sekalipun saya belum bersalaman dengan wali santri, ya mudah-mudahan nanti ada kesempatan kita bisa bersalaman. Namun salamannya nanti kalau menggenggam begini terlalu lama, jadi begini saja, tak, 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 tak. Cepat, nanti ada waktunya. Kemudian dalam kesempatan itu, orang-orang yang menanam sesuatu kecurigaan itu selalu mengucapkan bahwa satu Muharram ini acara sakral bagi Az-Zaitun. Padahal nggak sakral, nggak apa. Satu Muharram daripada tidak diperingati, ngomong katanya hijrah dan sebagainya, tapi tidak mau memperingati, ya kitalah yang memperingati. Dan kita anggap tidak sakral, tidak apa. Karena itu hanya membedakan tahun Syamsiyah dengan tahun Qamariyah. Di Jawa ini telah mengadopsi tahun Hijriyah itu sebagai tahun Jawa. Maka dinamakanlah perayaan Satu Syuro. Begitulah tradisi Jawa. Dan kita tinggal di Indonesia, barangkali tepatlah kalau kita mengikuti tradisi Indonesia ini. Satu Syuro. Kemudian di dalamnya ya kita isi namanya tahun baru. Mengapa kalau tahun baru Syamsiyah kita berani sampai bermalam suntuk. Kemudian nari-nari di jalan. Dan kita membakar petasan dan rame-rame. Kemudian paginya diumumkan ada yang meninggal kena injek dan lain sebagainya. Nah ini tahun Qamariyah. Sebab bulan dan bintang itu, bulan dan matahari itu dua-duanya berfungsi. Maka kita ambil yang Qamariyah. Kalau Qamariyah hanya duduk di masjid saja. Karena namanya juga sinar matahari dan sinar bulan itu jauh berbeda. Sesinar-sinarnya bulan itu tidak pernah mengeluarkan hangat. Tapi serendah-rendahnya sinar matahari itu membawa hangat. Jadi hangat 12 jam diteduhkan oleh sinar bulan yang tidak membawa hangat. Kita maknai awal tahun itu. Maka menjadilah satu Muharram atau satu Syuro. Jangan diagamakan itu. Bukan agama itu, tradisi. Kalau sudah tradisi jangan dibalut dengan tradisi keagamaan.
nanti bisa sesat. Ya katakanlah tradisi gitu saja. Namun kalau tradisi itu baik, itu mendapatkan nilai kebaikan. Kemudian ada orang yang mengatakan punya ritual khusus. Apa itu ritual khusus? Tidak pernah menyebutkan. Mungkin ritual khusus itu ada sedekah Muharram. Kalau itu dianggap ritual khusus, berarti sudah ada ritualisasi. Di sini biasa-biasa saja. Kalau ada sedekah diterima. Jadi enggak khusus, enggak apa. Namun tidak dimasukkan kotak yang diedarkan. Itu tradisi yang dibalut tradisi keagamaan yang tidak elok. Maka dikumpulkanlah. Karena kemarin banyak daripada undangan yang memberikan speech, maka acara khusus pemberian sedekah itu dibuka, namun tidak diumumkan waktu itu. Nah sekarang saya menyampaikan, ada enggak sedekah Muharram itu atau sedekah Syuro itu? Ada. Dapat berapa saya? Dengarkan baik-baik. Saya mencatat, karena dilapori, itu dolar Indonesia, yakni rupiah, itu jumlahnya 1,914,545, ribu. Kalau dibahasakan, dinarasikan 1 miliar. 914 juta 545.000. Lumayan kan? Ya, enggak usah tepuk tangan. Dapat rezeki ucapkan alhamdulillah. Ternyata karena ini kita ucapkan dolar Indonesia, ternyata dari Amerika pun datang dolarnya itu. Dolar Amerika enggak terlalu banyak angkanya, tapi nilainya cukup banyak kalau di dolar Indonesia kan. Berapa itu? 10.000 dolar Amerika. Kemudian punya tetangga Singapura. Ada juga dolar Singapura di sini. 2.300 dolar. Kemudian Singapura naik sedikit Malaysia. Ini ada dolar Malaysia juga. Cuma bahasa sananya ringgit. Malaysian ringgit. 20200. Kalau dinarasikan 20.200 dolar Malaysia atau ringgit Malaysia. Alhamdulillah. Saudara-saudara, saya mengambil kebijakan bahwa uang ini jangan disimpan di bank. Mengapa? Karena bank sudah tidak bisa merahasiakan kekayaan nasabahnya yang disimpan di bank. Apa buktinya? Seluruh yang kita simpan di bank itu diumumkan bahwa rekeningnya sekian banyak. Khususnya lagi rekeningnya Panji Gumilang diumumkan lagi ada 15 triliun. Ini sesuatu yang sulit untuk dimengerti. Sebuah negara yang mestinya melindungi hak-hak warga negaranya, namun ada sebuah lembaga negara
yang mengaku kementerian atau apalah mengumumkan. Dan pengumumannya itu justifikasi. Menjadi konsumsi publik. Sehingga mengakibatkan hal-hal yang hiruk pikuk. Kemudian setelah hiruk pikuk itu dipulangkan kepada Panji Gumilang penyebabnya. Nah inilah, maka jangan percaya kepada bank untuk saat ini. Karena tidak bisa menyimpan kekayaan nasabah. Tapi jangan pernah dana-dana kita ini disimpan di Swiss. Jangan meniru orang-orang kaya Indonesia yang menyimpan uangnya ada di Swiss, ada di Singapura. Walaupun kita di Nista, dana-dana kita diblokir. Jangan pernah kita benci kepada negara. Jangan pernah kita benci pada negara. Jangan pernah uang kita simpan di negara asing. Simpanlah dalam peti Indonesia. Kalau peti bank tidak bisa mengamankan kekayaan Az-Zaitun, maka buatlah peti sendiri. Itulah tabut penyimpan dana untuk pendidikan. Maka dana yang kita terima ini tidak perlu kita simpan di bank. Kembali kepada tradisional tapi rasional. Saudara-saudara, masih berkenaan dengan dana. Nanti ayat yang kita sampaikan tadi kita bahas di lain hari. Kita mendapat dana BOS. BOS. Apa itu singkatan dari? Bantuan Operasional Sekolah. Untuk tahun ini, yang semestinya bisa diturunkan lagi kekurangannya, juga terblokir. Diblokir. Diblokir, saudara-saudara. Jadi enggak turun. Kalau kita ikuti celotehan daripada Gubernur Jawa Barat, ada berbicara tentang dana-dana negara yang dikelola oleh Az-Zaitun, yang bisa merugikan dan sebagainya. Barangkali dana BOS ini. Saya gembira kalau BOS ditahan tidak diberikan. Sangat gembira. Tidak usah sedih. Mengapa? Ya tidak perlu sedih lah. Untuk apa sedih? Waktu berdiri juga nggak dapat apa-apa. Ada menteri yang mengatakan waktu berdiri Pak Habibie memberikan dana 1,2 triliun. Saya akan tuntut omongan itu. Saudara-saudara, Pak Habibie datang ke sini 1 sen pun tidak memberikan kepada kita Az-Zaitun. Catat itu. Wahai menteri yang pernah mengatakan bahwa beliau Pak Presiden Habibie pada waktu datang kemari memberikan dana 1,2 triliun atas saran sahabat saya yang bernama Profesor Malik Fajar yang ketika itu Menteri Agama. Ketahuilah wahai bangsa Indonesia, itu omong kosong. Dan saya akan menuntut omongan itu. Az-Zaitun berdiri memang oleh bangsa Indonesia, namun bukan dari dana APBN.
Pak Habibie sebagai presiden datang kemari, itu bagi kita sebuah penghormatan. Kami merasa terhormat karena Bapak Presiden mencantumkan tanda tangannya untuk membuka pembelajaran daripada pesantren Spirit Path Modern System Az-Zaitun Indonesia ini. Satu sen pun tidak membawa dana seperti yang diucapkan oleh salah seorang menteri negara yang masih hari ini bertanggung jawab. Nah, itu supaya dipahami oleh bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia ini tidak dikacaukan pikiran oleh ungkapan-ungkapan pejabat publik yang bertanggung jawab itu. Kita masuk ke BOS lagi. Kalau ini di stop dan kalau ini mengganggu keuangan negara, mari kita berusaha. Mari kita berusaha. Berapa lama kita mendapatkan BOS? Dari tahun 2009 sampai 2023. 15 tahun. Jumlah yang terkumpul dari BOS semuanya dari 2009 sampai 2023 adalah 55 miliar 816 juta 423.597. Itu angkanya sebelum diambil pajak. Mari kita, kalau ini mengganggu APBN negara, mari kita pulangkan kepada negara. Kami sangat menghajatkan bantuan BOS ini, namun kalau itu dianggap mengganggu keuangan negara, kami sanggup mengembalikannya. Namun minta maaf, bukan berarti kami menolak, tapi Gubernur Jawa Barat telah berceloteh tentang keuangan negara ini. Kita pulangkan, kita kembalikan, supaya negara tidak dirugikan oleh Az-Zaitun. Dan terus kita membantu negara dengan pajak. Jangan pernah tidak membayar pajak, karena itu kewajiban. Mari kita hitung berapa setiap bulan kita harus mengembalikan. Jumlah yang kita dapatkan tadi 55 M, katakan 56 M, dibagi 15, dibagi 12. Mungkin pendapatan per bulannya 310 juta. Kita bisa kembalikan itu. Tapi tidak mengurangi honor guru. Tidak boleh mengurangi honor muadzaf atau pekerja atau yang membantu pembangunan di Az-Zaitun. Sama sekali jangan mengurangi kualitas pemakanan yang kita berikan kepada pelajar. Tanpa mengganggu itu, saya bisa mencarikan jalan keluar. Cuma 310 juta saja kita bayar per bulan. Mengapa? Karena memang pemberiannya tidak sekaligus. Dan kalau minta bunga, kita beri bunga. Berapa persen? Jangan pernah kita tampil dengan mandiri dan berdikari ini dianggap mengganggu kestabilan negara. Saudara-saudara, saya kemarin mendengar dari salah seorang yang memberikan sambutan
atas nama Kiai yang ada di Indramayu, malah ada satu kesepakatan bahwa apa yang kita miliki ini mau dibagi-bagi. Jadi mau dijadikan ghanimah. Silakan baca sendiri apa arti ghanimah itu. Nah, punya bangsanya kok mau dighanimahkan? Ini punya bangsa Indonesia. Mau dibagi-bagi. Mungkin karena melihat yang di atas. Menterinya gampang bercerita tentang sekian rekening, sekian, isinya sekian triliun. Jangan-jangan keuangan kita pun dijadikan ghanimah. Dijadikan harta rampasan. Serendah itukah orang yang memegang amanat negara yang berdasar Pancasila? Serendah itukah mental Pancasilais yang memegang kementerian itu? Mengumbar kemauannya sendiri? Saudara-saudara, saya bertanya, kalau dana-dana itu dirampas, masih sanggupkah kita menjalankan pendidikan ini? Kalau saudara tidak sanggup, saya sanggup. Karena saya sudah mewakafkan diri, keluarga untuk Zaitun, saya sanggup. Dan kita bangun kembali 10 kali lipat ini. Saudara, jangan pernah minta. Jadilah mental yang memberi. Agar persatuan bisa terlaksana. Kalau kita hanya meminta, nggak mungkin bisa terlaksana persatuan. Memberi. Apa memberi? Boleh kita ikhlaskan. Ambil semua yang kamu blokir. Kalau memang mau dijadikan ghanimah. Dan itu bukan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan seperti itu. Mari kita bangkitkan Pancasila yang terlaksana dengan hari-hari kita lakukan di kampus ini. Biarkan yang di sana. Biarkan mereka merampas kekayaan Az-Zaitun. Bahkan sudah mengkapling ini untuk ini, untuk ini. Biarkan. Kita bisa bangkit. Apapun yang mereka rampas. Kita bisa bangkit. Remontada. Seperti apa yang kita jadikan tema 1 Muharram. Ini saja pesan saya. Ayat-ayat itu tadi kita baca nanti pada waktunya. Jadi dana kita masih diblokir. Orang tidak tahu bahwa nama Panji Gumilang atau AS Panji Gumilang itu dianggapnya kekayaan Syekh. Memang Syekh kaya. Mengapa? Karena Az-Zaitun kaya. Saudara duduk di kampus Az-Zaitun ini menjadi kaya. Mengapa? Karena Zaitunnya kaya. Andainya Indonesia kaya raya, kita pun kaya raya. Karena Indonesia kaya raya. Saudara catat, saya ini sudah mewakafkan diri. Kan saudara tahu, mewakafkan diri. Keluarga pun sudah diwakafkan untuk perjalanan pendidikan Az-Zaitun ini. Mungkin orang yang tidak mengerti wakaf, ya silakan karena nggak mengerti. Tapi yang mengerti, pahamlah tentang itu. Ya ini saja, supaya saudara-saudara tahu jeluntrungan dana yang kita punyai, yang dipersiapkan untuk dirampas. Tapi jangan pernah khawatir. Berapa triliun yang dirampas, lipat sekian triliun yang akan kita dapat. Ucapkan hamdalah.
Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.